Halo, jumpa lagi. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan menyempatkan waktunya untuk mengikuti training ini. Kali ini kita bakalan bahas tentang muda. Muda ini bukan soal usia, bukan juga soal pengalaman hidup, namun di sini kita bakalan bahas muda berasal dari bahasa Jepang yang artinya adalah pemborosan. Setelah mengikuti training ini, kami berharap Bapak Ibu bisa memahami dan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas pemborosan yang mungkin berada pada divisinya masing-masing atau pada kegiatan kerja yang dilakukan sehari-hari yang tidak menambah nilai atau tidak produktif pada saat melakukan kegiatan tersebut. Oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Budi Utomo, saya adalah Learning and Development Staff pada Departemen HRDGE, tentunya di PT tercinta kita, Prada Karya Perkasa. Mari kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Muda berasal dari terminologi umum bahasa Jepang yang berarti aktivitas pemborosan. Eliminasi muda dianggap penting karena ini merupakan salah satu cara efektif untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Pada awalnya muda atau 7 muda, kalau di sini kita bahasakan sebagai 7 pemborosannya, adalah suatu alat untuk mengidentifikasi pemborosan yang dikembangkan oleh seorang pemimpin di Toyota Group. Beliau adalah Taiji Ohno-san. Apa saja sih 7 muda itu? Biar makin dekat dan makin akrab, sehingga kita bisa mengidentifikasi hal-hal yang seharusnya tidak kita kerjakan. Untuk memudahkan kita mengingat apa saja 7 muda itu, di sini saya sudah memberikan sebuah antonim, teamwork, yaitu TIMWOOD. Apa saja teamwork itu? Yang pertama, T untuk transportation atau transportasi, I untuk inventory atau persediaan, M untuk motion atau gerakan, W atau waiting, menunggu, O untuk overproduction atau kelebihan produksi, atau O yang kedua overprocessing, kelebihan proses, dan terakhir D untuk defect, cacat. Selanjutnya kita bakalan lihat sekilas video yang berkaitan dengan muda. Lean manufacturing is a deliberately simple way of thinking about customer value and how your operations can build that value in the most efficient way possible. Lean asks you to think of your manufacturing operations as a value stream that flows products to your customer. Some of your activities add value, others just add waste. Value is anything that your customer will pay for. Waste is anything that adds costs your customer would not pay for. This can be overproduction of finished goods or work in process, excess transport and handling, scrap and rework, or wasted time while people and goods wait for things to happen. As you work to drive out waste and flow your product more quickly through the value stream, your operation becomes less costly and more responsive to customer demand. Yang pertama, transportation atau transportasi. Apa saja sih waste yang sering terjadi pada bagian ini? Misalnya, pada saat kita memindahkan barang pada proses selanjutnya, yang kebetulan jarak antara proses pertama dengan yang kedua itu tempatnya terlalu jauh atau bahkan tempatnya berbeda. Atau pada saat memindahkan barang yang sudah tidak terpakai lagi. Kita biasa mengenal transportasi, yaitu merupakan gerakan produksi atau material dari satu tempat ke tempat lain. Namun pada dasarnya transportasi bukan hanya material, tapi pada saat kita mengirimkan barang, meminta tanda tangan atau apapun itu, yang mana kita harus berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Itu juga salah satu transportasi. Dan di situ pasti akan terjadi banyak sekali pemborosan. Karena beberapa transportasi terkadang membuat kita kehilangan banyak
waktu, dan tidak ada nilai tambah yang dapat kita ambil dari kegiatan tersebut. Akibatnya apa? Apabila ada banyak material yang dipindahkan, maka akan ada banyak pula kemungkinan material tersebut rusak. Kalau semisal kita harus meminta tanda tangan dengan membawa kertas keluar dari ruangan, sedangkan di luar telah terjadi hujan misalnya, maka akan membuat kemungkinan kertas yang kita bawa menjadi rusak juga. Itu misalnya. Biasanya hal ini terjadi karena layout yang tidak sempurna dan jarak antara proses kerja yang satu dengan yang lain terlalu jauh. Selanjutnya kita bakalan masuk ke inventory atau persediaan. Pemborosan yang terjadi pada bagian ini biasanya terdapat pada material yang berlebih, mulai dari kedatangan material, WIP, dan barang jadi, ternyata melampaui batas permintaan dari customer. Lalu apa yang akan terjadi? Tentu saja waktu produksinya akan menjadi lebih panjang. Berpotensi material menjadi usang, dapat mengganggu dan bisa menimbulkan masalah pada kualitas produk. Hal ini biasanya terjadi karena tidak adanya SOP yang jelas berkaitan dengan jumlah maksimal persediaan yang ada di gudang. Hal tersebut tentu akan mengakibatkan persediaan yang ada di gudang menjadi melimpah dan gudang menjadi penuh. Selanjutnya, motion atau gerakan. Motion atau gerakan sangat berperan penting dalam menciptakan kesederhanaan sebuah tugas. Semakin banyak kita bergerak, semakin banyak pula energi yang terbuang. Semakin banyak kita bergerak tanpa menghasilkan sesuatu, maka energi yang terbuang juga akan sia-sia. Pekerjaan sederhana yang seharusnya tidak memerlukan banyak gerakan seperti mencari, menjangkau, menaikkan, menurunkan, atau menumpuk suatu barang, mengangkat, serta menghitung ulang. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak kita kerjakan karena hal tersebut sering sekali menyita waktu yang harusnya waktu tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produktif yang lain, namun akan terbuang sia-sia pada saat kita melakukan gerakan-gerakan tersebut. Karena kita terlalu banyak mengeluarkan tenaga pada saat pergerakan tadi, akhirnya apa yang akan timbul? Tentu saja pemborosan waktu, masalah ergonomi, pergerakan yang tidak efisien ataupun tidak ekonomis. Barang-barang yang seharusnya bisa tertata rapi, bisa aman, tidak ada cacat, namun karena pergerakan kita, bisa jadi barang tersebut ada yang cacat, tersenggol, tumpah, dan lain sebagainya. Dan itu berakibat terhadap timbulnya biaya-biaya yang berulang. Motion biasanya disebabkan karena tentu saja layout yang tidak sempurna, jarak antara proses terlalu jauh, dan pengaturan posisi pengembalian material yang tidak ergonomis. Barang yang sehari-hari kita butuhkan misalnya harusnya tidak kita letakkan terlalu jauh dari kita, atau bahkan barang yang tidak kita butuhkan tidak perlu kita tempatkan di sisi kita, karena seharusnya gerakan ini bisa kita minimalisir dengan hal-hal yang sangat mudah, seperti meletakkan barang yang sangat kita perlukan di dekat kita, membuat sistem-sistem yang membuat kita tidak terlalu kehilangan banyak gerakan yang tidak produktif. Selanjutnya, waiting atau menunggu. Ini adalah pekerjaan yang paling membosankan yang sering kita hadapi. Pekerjaan ini seringkali menghilangkan banyak waktu-waktu produktif kita yang seharusnya bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Apa sih yang biasanya membuat kita menunggu? Tentu saja kalau kita bergerak pada bidang manufaktur, yang pertama pasti bahan baku. Bahan bakunya belum datang nih, bahan bakunya masih proses nih, belum sampai nih, masih susah nih nyarinya. Ini menjadi hal-hal yang sangat tidak produktif sebenarnya. Apa yang akan terjadi nanti kalau bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi ternyata belum siap? Atau kita menunggu proses produksi sebelumnya. Produk dari proses sebelumnya ternyata belum jadi. Yang tentunya kita bakalan buat untuk proses selanjutnya. Misal di karung nih. Ternyata bahan baku pada proses extruder sudah habis.
ternyata benang hasil produksi extruder yang kita butuhkan speknya untuk membuat karung A misal, kosong. Lalu gimana? Nah, karena masih belum siap, akhirnya kita harus menunggu. Selanjutnya adalah kegiatan menunggu yang paling membosankan, yaitu menunggu informasi. Informasi memang menjadi hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Namun kalau kita harus menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan informasi, maka ini akan menjadi hal yang sangat membosankan. Dan ini sangat mengganggu produktivitas kita untuk mendapatkan hasil yang optimal dari setiap kegiatan produksi. Apa sih definisi menunggu? Menunggu adalah kegiatan menganggur yang tidak melakukan aktivitas kerja yang disebabkan banyak hal yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Apa akibat yang terjadi dari kegiatan ini? Tentu saja waktu menjadi terbuang. Kapasitas produksi yang harusnya kita udah mencapai target A misal, jadi tidak tercapai. Pelanggan atau orang yang memesan pada kita bisa jadi dia tidak puas karena pengiriman orderan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Hal ini biasanya disebabkan karena penumpukan produksi yang disebabkan oleh suplai material yang terlambat, tidak seimbangnya beban kerja, atau pada saat kita memberikan instruksi kerja ternyata terjadi disinformasi. Yang kelima adalah overproduction atau kelebihan produksi. Apa efek yang timbul dari kegiatan ini? Transportasi akan berlebih, penambahan barang yang ada di gudang, dan juga bisa berakibat pada barang-barang cacat, terlalu banyak yang tersimpan di gudang. Produksi yang berlebih bisa memberikan potensi barang tertumpuk, jadi kita juga akan susah untuk mengidentifikasi barang cacat dan barang bagus. Semakin lama barang tersebut disimpan, juga bisa memberikan efek penurunan kualitas terhadap barang yang kita produksi. Hal ini biasanya disebabkan karena yang pertama belum tahu keseimbangan produksi. Harusnya pada saat ada pesanan A, kita produksinya berapa, bahannya berapa, outputnya berapa. Kita harus sudah tahu sebelum kita melakukan produksi. Yang kedua, perkiraan produksi yang salah atau bahkan tanpa adanya perencanaan. Yang ketiga adalah untuk menutupi kegagalan produksi. Barang-barang yang diproduksi sebelumnya ternyata ada yang cacat, akibatnya kita harus menutupi kegagalan dari kegiatan tersebut. Dan ini pun akan berefek terhadap kerugian bagi perusahaan. Atau adanya perbaikan mesin di salah satu proses. Bisa jadi juga daripada operator nganggur nih, mending jalankan aja mesinnya. Kita kasih kerjaan buat mereka biar nggak pulang. Dan akhirnya menumpuk di gudang. Lama-kelamaan kualitasnya pun akan semakin menurun. Jadi analisa profitnya itu seperti ini. Kalau ada permintaan, maka kita akan melakukan produksi. Jika produksinya berhasil, kita kirimkan ke pelanggan, maka pelanggan membayar dan kita akan mendapatkan keuntungan. Kita coba simulasikan seperti ini. Jika ada permintaan 5, maka kita akan produksi 5. Maka profit yang akan kita dapat adalah 5. Namun, apabila ada permintaan 5, ternyata kita melakukan produksi 5 plus 1, maka profit pun akan berkurang 5 min 1. Atau terdapat 5 permintaan, dan kita melakukan kegiatan produksi 5 plus 2. Maka, profit kita pun akan berkurang 5 min 2. Ini secara logika. Semakin banyak overproduksi yang terjadi, maka semakin banyak pula pemborosan yang terjadi, dan keuntungan akan semakin sedikit. Selanjutnya, overprocessing atau kelebihan proses. Terkadang kita sering melakukan kegiatan di luar batas kemampuan kita. Maka yang terjadi adalah overprocessing. Apa itu overprocessing? Yaitu melakukan beberapa pekerjaan yang tidak diperlukan dalam proses produksi, sehingga pekerjaan yang dilakukan tidak memberikan nilai tambah apapun, atau mengerjakan pekerjaan yang di luar batas kemampuan. Akibat yang terjadi apabila kita terlalu sering melakukan kegiatan overprocessing adalah tentunya akan ada ekstra waktu yang terbuang untuk melakukan pekerjaan tersebut.
Yang kedua, ekstra material untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan. Dan ketiga adalah akan lebih banyak energi yang terbuang. Yang ketujuh adalah defect atau cacat. Defect bisa diartikan juga membuat produk yang kualitasnya lebih rendah dari permintaan customer. Setiap pelanggan tentunya berharap dia akan mendapatkan produk sesuai dengan apa yang sudah dia pesan. Namun, apabila yang diterima ternyata barangnya cacat, maka secara tidak langsung pelanggan akan komplain ke kita. Dan bisa jadi barang tersebut akan dikembalikan ke kita. Dan kita pun tentunya harus mengganti. Defect atau barang cacat erat kaitannya dengan kepuasan pelanggan, serta keberlangsungan kegiatan produksi. Apabila terjadi defect secara terus-menerus, maka akan berakibat yang pertama tentunya berkurangnya kapasitas produksi. Karena kita harus melakukan produksi ulang untuk barang-barang yang cacat tadi. Dan tentunya jadwal pengiriman pun akan jadi terlambat. Pemborosan pengerjaan ulang. Kegiatan yang harusnya sudah selesai, kita terpaksa harus melakukan pekerjaan ulang. Karena adanya barang yang cacat dan kita pun harus mengganti. Dampak yang paling parah adalah kehilangan pelanggan. Tentu saja, pelanggan akan merasa kecewa karena barang yang dikirim dan diterima ternyata tidak sesuai dengan permintaan awal. Maka, bisa jadi pelanggan tidak akan melakukan pemesanan kembali pada produk-produk kita. Dan sangat berakibat fatal untuk kelangsungan perusahaan. Selanjutnya, saya akan memberikan video terakhir pada slide ini. Ini adalah salah satu contoh cara yang sangat efektif untuk mengatasi 7 pemborosan tersebut. Silakan simak baik-baik video berikut. South Korea, a country devoid of oil. Seoul, a city where 1/4 of Koreans live, with one of the world's highest gasoline consumption. The situation is getting worse. Car usage is increasing. Petroleum costs are rising. Parking spaces are scarce. People are stressed out. Every day, a Seoul driver wanders 500 meters to find a parking space. In a month, this equals 15 kilometers or 1 liter of gas. S-Oil, one of the 4 oil companies in Korea, took action. It is on a mission to save oil. Right here, right now. Thus begins the HERE campaign. It has set up a HERE balloon for each parking space. As a car parks in it, the balloon falls. When the car exits, the balloon rises. Cars can spot these balloons from afar. They can spot open parking spaces without wandering. Finding quick parking means saving oil. One easily spotted parking spot is worth 1 liter of oil saved. 고유가시대 엄마들은 한국 버거는 만큼 경제적인 게 없다고 딱 이정표가 있으니까 참 뭐 좋은 아이디어 같아요. 주차장에서 풍선 가니까 신기했어요. 풍선 없었으면 못 들어왔던 것 같아요. 진짜? HERE balloons have saved drivers' gas expenses through a new and interesting method. S-Oil, the oil seller, gained the impression of an oil-saving company. Save oil, save time, save money. HERE, taking action for a better world. Save oil, save Earth. Nah, demikian materi tentang muda yang dapat saya sampaikan. Semoga dari apa yang sudah kita saksikan bersama tadi, kita bisa mengambil pelajaran dan bisa mengeliminasi 7 muda
yang ada di dalam divisi-divisi kita, sehingga tidak akan timbul banyak pemborosan akibat pekerjaan-pekerjaan yang tidak seharusnya kita kerjakan. Dan waktu kita pun akan menjadi semakin produktif, efektif, dan efisien. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan pada saat saya menyampaikan materi. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan lupa salam semangat untuk selalu menjadi produktif, efektif, dan efisien. 7 Muda, Tim Wood.